amalan kita ketika di dunia ini, dan tentunya amalan tersebut tidak akan berarti tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukurlah Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dan tambahkan nikmat atas diri kita. Dan dengan bersyukur pula lah Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari azabnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian rahimani, yaitu kisah yang menceritakan tentang amanah, tentang kejujuran yang dimiliki oleh salah satu dari ulamaul Islam. Mungkin kisah ini pernah antum dengar sebelumnya, yaitu kisah tentang Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Kisah tentang Syekh Al-Bazzar, yang mana kisah ini terjadi sekitar 9 abad yang lalu, karena beliau sendiri baru wafat di tahun 535 Hijriyah. Dan kisah ini dikisahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah berdasarkan dari kisah langsung dari Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Maka insyaallah kisah ini adalah kisah yang sahih, kisah yang penuh dengan pelajaran, kisah yang penuh dengan peringatan, kisah yang penuh dengan cerita yang sangat luar biasa sekali, yang menggambarkan kepada kita bagaimana ketakwaan seorang hamba tersebut dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar, di masa hidup beliau, saat itu beliau pergi melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Dan ketika beliau kehabisan bekal dan beliau berada di Masjidil Haram, sedang beriktikaf di Masjidil Haram, maka Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar keluar dari area Masjidil Haram untuk mencari sesuatu yang dapat mengenyangkan perut beliau, yang dapat menghilangkan rasa lapar dari perut beliau. Tiba-tiba ayuhal ikhwah, ketika beliau sedang berputar di kota Mekah, berkeliling di area luar Masjidil Haram, tiba-tiba beliau menemukan satu bingkisan, yang mana bingkisan tersebut terbuat dari sutra. Dan ketika beliau membuka isi dari bingkisan itu, ternyata bingkisan tersebut berisikan permata dan berlian, yang mana kisaran harga dari permata dan berlian tersebut adalah 100.000 dinar. 100.000 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Berarti 100.000 dinar adalah 4,25 gram emas dikalikan 100.000. Jika kita katakan 1 gram emas itu sekarang seharga 1 juta rupiah, maka 1 dinar itu sekitar 4.250.000 rupiah. Antum kalikan 100.000, ya, sekitar 425 miliar uang saat ini nilai dari permata dan berlian tersebut. Kita tanya kepada diri kita sekarang, jika kita menemukan barang seharga 425 miliar, apa yang akan kita lakukan? Beliau rahimahullah mengetahui tentang hukum bab luqatah. Kalau kita baca permasalahan fikih, itu ada bab yang disebut bab luqatah, bab barang temuan. Dan barang temuan di kota Mekah hukumnya berbeda dengan di tempat lain. Ketika seseorang menemukan barang berharga di tanah suci kota Mekah, jika dia ambil barang tersebut, maka seumur hidup dia harus mencari siapa pemiliknya. Tidak hanya 1 tahun, tapi seumur hidup. Jadi pilihan dari Syekh Al-Bazzar saat itu adalah mengambil barang tersebut, kemudian mencari pemiliknya seumur hidup, atau beliau biarkan barang tersebut tetap pada posisinya. Beliau ragu orang-orang akan bisa amanah melihat godaan sebesar 100.000 dinar tersebut, ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil barang itu. Beliau ambil barang tersebut sambil mencari siapa pemiliknya. Setelah musim haji selesai, beliau masih belum menemukan siapa pemilik dari barang tersebut. Hingga akhirnya beliau ketika berada di kota Mekah selesai pelaksanaan ibadah haji, itu melihat ada seseorang yang sedang mengumumkan kehilangan barang.
Dan barang siapa yang menemukan barangnya, itu dijanjikan hadiahnya tuh, hadiah menemukan barang tersebut. Maka Syekh Al-Bazzar mendekati sosok tersebut dan bertanya tentang spesifikasi barangnya itu seperti apa. Akhirnya dijelaskanlah 1, 2, 3. Ternyata sesuai hal itu. Maka saat itu Syekh Al-Bazzar pun memberikan apa yang menjadi hak dari lelaki tersebut, yaitu barang miliknya yang berisi permata dan berlian. Lelaki itu pun ingin memberikan balasan, bayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Bazzar sebanyak 500 dinar. Antum kalau sekarang ada orang kasih hadiah 2 miliar, diambil apa ditolak? Hah? Ambil. Insyaallah ya, nggak pakai pikir panjang, langsung apa? Ambil. Tapi Syekh Al-Bazzar enggak. Syekh Al-Bazzar ketika barang tersebut ada di hadapan dia senilai 425 miliar, beliau tidak ambil, kata itu bukan haknya. Dan ketika diberi sebagai upah, jasa, ya, dan ini halal karena ini pemberian dari pemilik barang tersebut. Tapi Syekh Al-Bazzar pun apa? Menolak. Kata Syekh Al-Bazzar, tidak, ya, jazakallahu khairan, aku tidak mau mengambil barang tersebut. Pemberian ini bukan untukku. Kenapa? Syekh Al-Bazzar berpikirnya, yang bersyukur harusnya saya. Kalau enggak ketemu nih seumur hidup, harus nyari siapa pemiliknya. Maka lelaki itu pun sangat kagum kepada Syekh Al-Bazzar dan mendoakan kebaikan untuk Syekh Al-Bazzar rahimahullah. Selang beberapa lama, Syekh Al-Bazzar saat itu memutuskan untuk pergi dari kota Mekah. Dan beliau menempuh jalur laut saat itu untuk pergi ke satu daerah. Ada yang menyebutkan tujuan beliau saat itu adalah ke daerah Andalus, tapi tidak disebutkan secara pasti daerah mananya. Yang jelas beliau menaiki perahu saat itu, dan subhanallah perahu yang beliau naiki itu terombang-ambing di tengah lautan hingga kawan-kawannya banyak yang tenggelam, dan beliau berhasil bertahan berhari-hari karena beliau bersandar di atas bongkahan kayu. Beliau bersandar di atas bongkahan kayu, kemudian beliau rahimahullah terdampar di satu pantai. Masya Allah, tabarakallah, di pantai tersebut ternyata ada penduduknya. Maka melihat ada sosok yang terdampar di tepi pantai, mereka pun menolong, memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan minuman. Hingga ketika Syekh Al-Bazzar sudah bisa diajak berbicara, mereka pun berbincang dengan Syekh Al-Bazzar. Mereka menyadari bahwa ternyata ini adalah seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Mereka pun meminta kepada Syekh Al-Bazzar, wahai Syekh, imam kami, orang yang biasa mengajarkan kami ilmu agama, beberapa hari sebelum tibanya engkau di tempat kami, wafat. Kami sekarang tidak punya imam, tidak punya syekh yang mengajarkan kami ilmu agama. Apakah engkau berkenan, wahai Syekh, untuk tinggal di tempat kami dan mengajarkan kami tentang ilmu agama? Maka Syekh Al-Bazzar sebagai bentuk balas jasa atas apa yang mereka telah berikan kepada Syekh Al-Bazzar, Syekh Al-Bazzar pun mengiyakan tawaran mereka. Akhirnya Syekh mengajar di sana, menjadi imam di sana. Selang beberapa lama, warga di daerah tersebut sadar bahwa Syekh Al-Bazzar suatu hari itu pasti akan pergi kalau tidak diikat. Maka mereka memutuskan untuk mengikat Syekh Al-Bazzar. Cara mengikat seorang laki-laki yang paling ampuh dengan apa? Dinikahkan, ya. Caranya dinikahkan. Ditawarilah, wahai Syekh, apakah engkau mau menikah? Kata Syekh, tidak apa-apa, tafadhal ya. Mau dinikahkan, enggak ada yang menolak ya. Mau dinikahkan. Syekh pun menerima tawaran tersebut. Ada sosok satu wanita dikatakan kepada Syekh Al-Bazzar yang tidak punya keluarga inti lagi, dia tinggal seorang diri, dan kami ingin menikahkan engkau dengan wanita tersebut, wahai Syekh. Kata Syekh Al-Bazzar, taib, aku terima. Tidak disebutkan dalam kisah itu apakah yang menikahkannya adalah paman dari si perempuan itu, atau kakek dari si perempuan itu, atau wali hakim. Yang jelas mereka menikah. Namun saat di malam pertama Syekh Al-Bazzar bertemu dengan istrinya, Syekh Al-Bazzar kaget ya. Kaget, kemudian Syekh Al-Bazzar menangis, kemudian keluar dari kamar pergi ke masjid. Perempuannya ini sedih, ya. Baru malam pertama sudah ditinggalkan. Syekh Al-Bazzar pun berdiam di masjid, beribadah di masjid sampai waktu subuh tiba. Maka selesai pelaksanaan sholat subuh, orang-orang yang menikahkan Syekh Al-Bazzar pun mendatangi Syekh Al-Bazzar, bertanya kepada Syekh Al-Bazzar, wahai Syekh, apakah wanita yang kami pilihkan untukmu tidak engkau senangi?
Apakah wanita yang kami nikahkan denganmu, apakah engkau tidak cocok dengannya? Ada apa wahai Syekh? Ceritakan saja kepada kami. Maka Syekh Al-Bazar mengatakan, bukan aku tidak cocok dengannya, bukan aku tidak tertarik kepadanya, tetapi aku hanya heran saja. Heran kenapa wahai Syekh? Aku melihat wanita itu menggunakan kalung yang merupakan permata dan berlian yang pernah aku temukan di kota Mekah. Aku heran bagaimana wanita ini bisa menggunakan permata dan berlian tersebut, ya, yang pernah aku temukan di mana? Di kota Mekah. Saat itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, warga yang ada di hadapan Syekh saat itu semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Syekhnya bingung, kenapa mereka bertakbir? Kata mereka, wahai Syekh, sesungguhnya sebelum engkau tiba di tempat kami punya imam yang mengajarkan kami ilmu agama. Dan tidak hanya beliau mengajarkan kami ilmu agama, beliau pun adalah orang yang paling kaya yang ada di daerah kami. Dalam pelaksanaan ibadah haji kemarin, beliau pergi melaksanakan ibadah haji. Dan beliau sepulang dari pelaksanaan ibadah haji selalu bercerita kepada kami tentang sosok seorang lelaki yang Masya Allah menemukan barangnya yang berisi permata dan berlian tetapi tidak mau diberikan imbalan. Dan imam kami tersebut, wahai Syekh, selalu berdoa di hadapan kami agar Allah Subhanahu wa taala dapat menjodohkan putrinya dengan lelaki tersebut. Dan tanpa kami ketahui, wahai Syekh, atas izin Allah Subhanahu wa taala, engkau terombang-ambing di tengah lautan, terdampar di tempat ini. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala pula lah Allah menggerakkan hati kami hingga kami menikahkan wanita tersebut denganmu. Dan wanita tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari imam kami. Maka yang engkau nikahi adalah wanita yang bapaknya telah engkau temukan barangnya ketika di kota Makkah. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazar pun mengatakan, aku pun melanjutkan pernikahan dengan wanita itu, memiliki keturunan dari wanita tersebut. Wanita tersebut wafat, anak-anakku pun wafat, hingga aku memiliki mayoritas dari harta yang ditinggalkan. Bayangkan, ya. Ini kisah nyata dialami oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazar, yang mana beliau disebut memiliki kunyah Abu Bakar, dan beliau wafat di tahun 535 Hijriyah. Dari kisah ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah yang namanya rizki, kalau sudah dicatat itu tidak akan pernah bisa tertukar, ya. Hanya pilihannya ada pada diri kita. Kita mau mengambilnya dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal. Dan Syekh Al-Bazar meyakini itu, ya. Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Ya, seorang jiwa itu tidak akan pernah mati sampai dia mendapatkan apa yang telah dicatatkan untuknya, ya, dari rizki. Syekh Al-Bazar menyadari kalau memang permata dan berlian yang seharga 100.000 dinar ini akan menjadi miliknya, nggak akan kemana. Pilihannya beliau mau mengambil dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal. Dan Rasulullah telah sebutkan, wa in abta'a anha, walaupun terasa lambat pasti datang rezeki tersebut. Dan betul, Syekh Al-Bazar memilih untuk tidak mengambil dari jalan yang haram. Dan kalau sudah rezekinya, lihat, Syekh Al-Bazar mendapatkan harta tersebut dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ujungnya jadi milik siapa harta itu? Jadi milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazar, ya. Maka jangan pernah takut bahwa rezeki kita itu tidak kita dapatkan. Ingat, rezeki kita pasti akan kita dapatkan. Hanya kita yang harus bersabar menempuh dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang kita petik dari kisah ini adalah tentang kejujuran.